Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kali ini saya akan menerangkan materi tentang integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Integritas dibagi menjadi dua. Yang pertama, integritas secara politis. Yang kedua, integritas secara antropologis. Integrasi secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun integrasi secara konsep dibagi menjadi dua. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Selanjutnya, syarat-syarat integritas. Apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesempatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi. Kemudian, faktor-faktor integrasi nasional. Apa saja sih faktor-faktornya? Faktor pembentuk. Yang pertama, adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa terjajah. Kedua, rasa cinta tanah air dari warga negara. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan masih banyak faktor yang lainnya. Faktor penghambat. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme. Kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk diintegrasi. Kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri. Dan masih banyak juga faktor penghambatnya. Kemudian contoh integrasi nasional. Berikut adalah contoh integrasi nasional yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta yang telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Ini merupakan gambar dari Taman Mini Indonesia. Nah, di dalam ini terdapat berbagai macam budaya, mulai dari ras, ekonomi, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu penjelasan video kali ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.